Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan ngejawab pertanyaan yang masuk DM dan ini tuh udah banyak banget yang bertanya seperti ini. Jadi akhirnya aku putuskan untuk bikin video. Semoga jawaban ini bisa membantu teman-teman dan juga teman-teman gak kebingungan lagi. Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notification loncengnya. Thank you. Oke, jadi pertanyaannya seperti ini teman-teman. Nah Kak mau tanya, bener nggak sih Kak kalau misalkan kerja di Aussie itu sampai jobless berbulan-bulan kayak gitu kan? Kalau dari pengalaman Kakak bagaimana? Jadi ini pengalaman saya, ini tuh banyak banget yang tanya tentang ketakutan-ketakutan yang memang teman-teman mungkin utarakan karena banyaknya informasi yang teman-teman dapatkan dari mungkin teman-teman yang lain kayak gitu. Di sini saya akan menjawab sesuai pengalaman saya. Jadi teman-teman, alhamdulillah sampai sejauh ini saya tidak pernah jobless kayak gitu. Oke, saya tidak akan juga mengatakan bahwa di sini itu mudah mencari pekerjaan. No. Karena setiap orang itu pasti rezekinya beda-beda, effortnya berbeda-beda. Itu tergantung kepada apa yang sebenarnya kita usahakan. Saya akan ceritakan dulu bagaimana saya di sini sudah 11 bulan, mau hampir 1 tahun. Di next September saya bakalan 1 tahun. Nah, berarti sekarang adalah bulan ke-11 saya. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman, waktu pertama kali saya ke sini, saya itu sudah mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Jadi pas waktu ke sini, saya tuh hanya menunggu sekitar 10 hari dari hasil waktu itu medical check up kayak gitu. Jadi menunggu hasil tes kesehatan saya baru saya bisa bekerja. Jadi saya pikir itu tidak bisa dikatakan jobless ya yang 10 hari itu karena saya menunggu hasil tes kesehatan saya. Jadi itu dia pertama kali saya datang ke Australia, alhamdulillah saya langsung dapat pekerjaan. Yang kedua, karena saya itu waktu itu mau mengejar second year, akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke Outback, pindah ke regional area. Jadi saya bekerja di City itu hanya 4 bulan teman-teman di perusahaan yang pertama. Nah karena saya mengejar second year, karena memang usia saya itu udah mau mepet kayak gitu batas usia yang memang itu persyaratannya itu tidak boleh lebih dari 30 tahun dari pemerintah. Akhirnya saya cepat-cepat mencari pekerjaan ke Outback ataupun ke regional area yang memang postcode-nya itu eligible untuk second year. Nah, dari situ alhamdulillah saya ada teman yang memang sudah kenal dari Indonesia juga dan dia memberikan informasi bahwa di tempat yang sekarang saya tinggal ini bisa untuk second year kayak gitu. Akhirnya saya pun mencari-cari informasinya. Nah, dengan proses yang memang cukup panjang, teman-teman nyari informasi, terus lagi apakah memang cocok kotanya untuk saya yang memang waktu itu nggak bisa driving. Terus lagi saya juga mempertimbangkan barang saya itu banyak banget, jadi kalau misalkan saya pindah, saya tidak mau jauh-jauh. Terus lagi pekerjaannya memang sure bahwa kalau misalkan saya pindah, sudah settle, kayak gitu, sudah langsung bekerja. Nah, alhamdulillahnya dengan doa, usaha, kita bertanya-tanya, bahkan menghampiri kota tersebut. Jadi dari City itu sekitar 2 jam naik kereta. Setelah bertanya-tanya, saya yakin bahwa saya akan memutuskan untuk pindah ke kota Caboolture, di mana kota tersebut adalah yang sekarang saya tinggali. Alhamdulillah, waktu itu saya memutuskan untuk resign di tanggal 25 Januari dan akhirnya 1 minggu setelah itu saya sudah ditawarkan untuk bekerja di ada perusahaan di ginger farm. Nah, disitulah saya mulai kehidupan yang benar-benar sangat-sangat struggle, survive. Karena saya pun harus tinggal di karavan. Karena waktu itu untuk persyaratan second year, jadi saya tidak berpikir bahwa harus di tempat yang enak atau apa. Ya udahlah, ada tempat tinggalnya, ada kerjaannya, langsung pindah kayak gitu. Alhamdulillah akhirnya kami pindah, saya pindah bersama teman ke Caboolture dan bekerja akhirnya di perusahaan jahe. Setelah saya pindah, setelah saya dapat pekerjaannya, alhamdulillah saya memang bekerja di perusahaan tersebut. Itu kayak struggle banget. Terus lagi kayak merasa bahwa kok berbeda ya dengan pekerjaan saya yang sebelumnya kayak gitu. Tapi memang karena memang saya butuh untuk
second year itu. Jadi alhamdulillah terlewati dan sampai 2 bulan setengah karena memang seasonal. Kalau misalkan di farm itu seasonal ya. Jadi akhirnya karena sudah tidak musimnya lagi dan kayak stok jahenya itu sudah habis, akhirnya si ownernya itu bilang bahwa saya diberhentikan gitu secara mendadak. Nah, tentu saja kaget sekali pada saat itu karena memang tidak sesuai ekspektasi, terus lagi payslip juga masih kurang kayak gitu. Jadi saya masih kurang sekitar 8 payslip lagi untuk apply second year. Karena saya kebingungan waktu itu tuh karena secara tiba-tiba akhirnya saya mencoba konsultasi kepada orang tua saya di sini. Jadi ada orang yang saya jadikan orang tua di sini kepada Om Oki, terus banyak juga teman-teman yang lain yang memang sudah senior kayak gitu, yang sudah memang lama tinggal di Australia, bagaimana baiknya. Dan juga saya juga mencoba mencari informasi dari berbagai internet atau blog-blog kayak gitu, YouTube teman-teman senior yang lain, bahwa ternyata di bulan-bulan tersebut mau memasuki winter, itu tuh memang seasonnya itu habis kalau misalnya untuk farm. Banyak farm-farm yang memang habis. Waktu itu kan kebetulan mau Ramadan. Nah, alhamdulillah akhirnya aku disuruh orang tuaku untuk yaudah pulang aja kayak gitu. Ramadan di rumah, puasa di rumah, lebaran di rumah. Jadi momentumnya pas banget. Alhamdulillah akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk pulang ke rumah, di rumah sekitar hampir 2 bulan. Saya sebenarnya kalau misalkan mau cari kerjaan mungkin aja bisa ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan itu jobless kayak gitu. Tapi saya memang memutuskan untuk pulang ke rumah. Nah, setelah dari rumah, akhirnya saya balik lagi ke sini habis lebaran itu dan alhamdulillah udah dapat juga kerjaannya dari Indonesia kayak gitu dan bekerjanya itu di tempat yang sekarang. Seperti itu teman-teman cerita saya dalam bekerja di Australia. Jadi menjawab pertanyaan teman-teman semuanya yang masuk DM. Nah, apakah memang banyak jobless-nya? Saya akan jawab realistis saja dengan apa yang saya dapatkan dari cerita teman-teman saya, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan saya jawab, jadi menurut saya itu tuh tergantung orangnya. Setiap orang itu beda-beda rezeki, setiap orang itu beda pula effortnya, kayak gitu. Jadi jangan sampai kalau misalkan teman-teman ya udah dapet visanya, tetap kita itu masih harus berusaha untuk mencari pekerjaan. Tidak lupa juga berdoa. Memang ada beberapa teman-teman saya yang memang jobless sampai 1 bulan, 2 bulan, seperti itu. Ada seperti itu teman-teman. Saya juga tidak akan mengatakan enak-enaknya saja kayak gitu. Tapi balik lagi ya teman-teman, itu bagaimana teman-teman berusaha kayak gitu. Saya tahu teman-teman saya pun sudah berusaha, tapi memang mungkin belum rezekinya kayak gitu. Dan juga teman-teman harus perbanyak relasi kayak gitu, biar nggak hanya 1 pintu atau 2 pintu informasinya. Jadi teman-teman banyak informasi, banyak gali informasi. Juga teman-teman nggak usah picky. Kalau di sini tuh memang pekerjaannya kita berat-berat semuanya, sama semuanya kayak gitu. Jadi jangan terlalu picky. Kalau misalkan sudah dapat pekerjaan, coba tekuni dulu. Misalkan nggak dapat dari company, teman-teman bisa menjadi kayak Uber Eats ataupun misalkan ya pokoknya Uber Eats ataupun Uber yang kayak di kita nge-grab kayak gitu, driver kayak gitu, Uber driver mungkin. Tapi kalau misalkan laki-laki mungkin bisa, tapi banyak juga teman-teman saya perempuan yang memang kayak Uber Eats ataupun misalkan Uber Drive kayak gitu biasa. Jadi teman-teman juga bisa dari sekarang mempersiapkan skillnya, berarti skill drivingnya itu bener-bener teman-teman harus usahakan sudah bisa driving ke sini. Jadi once teman-teman nggak di-hire sama perusahaan, teman-teman bisa bekerja sendiri kayak gitu dengan cara kayak Uber kayak gitu kan. Jangan takut, jangan pesimis, pokoknya berdoa terus berusaha. Selain itu, saya juga ingatkan bahwa kita di sini tidak berlomba-lomba dengan orang-orang dari Indonesia saja, tapi juga kita berlomba-lomba dari orang-orang di negara lainnya, kayak gitu. Jadi teman-teman harus siapkan mental. Oke, karena ini sudah semakin malam, teman-teman, jadi saya nggak bisa melanjutkan videonya karena memang lightingnya ini benar-benar alami, kayak gitu. Jangan lupa juga teman-teman bisa ngelihat video-video daily vlog saya di TikTok di sini. Jadi teman-teman nggak takut atau nggak khawatir bagaimana sih di sini. Jadi teman-teman punya gambaran kayak gitu bagaimana live di Australia. Oke, see you next video. Bye-bye.